berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh per hari Minggu 10 Mei 2026 sebanyak 323 kloter telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Lantas apa saja aktivitas jemaah haji kita di Tanah Suci? Kita tanyakan langsung ke rekan kami sudah bergabung Lukman Rozak, jurnalis Transmedia di Arab Saudi. Selamat sore waktu Jakarta menjelang malam. Assalamualaikum Lukman, apa saja aktivitas para jemaah haji kita di sana? Silakan. Selamat sore menjelang malam, Heranov. Assalamualaikum para pemirsa Indonesia. Baik, bisa kami laporkan hari ini, hari Minggu, waktu Arab Saudi, merupakan hari ke-20 masa operasional Haji Indonesia. Dan per hari ini bisa berdasarkan laporan yang kita terima dari Kementerian Haji dan Umroh, itu jumlah kloter yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci itu sudah mencapai 331 kloter dengan total jamaah sebanyak 128.175 jamaah. 128.175 jamaah yang sudah diberangkatkan dari Indonesia ke Tanah Suci. Dan dari seluruh jamaah yang telah diberangkatkan ini itu total ada 27.683 jamaah yang berusia lanjut. Dan Heranov, pergeseran jamaah haji dari Madinatul Munawwarah atau kota Madinah ke Mekah saat ini masih terus berlangsung ya. Jadi setiap hari itu kurang lebih ada 12 kloter yang digeser dari kota Madinah ke Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji, diantaranya adalah melaksanakan umroh wajib. Dan para jamaah ini jika yang ada di Madinah itu akan mengambil mikot di Bir Ali. Jadi sebelum bertolak ke Mekah, para jamaah dari Madinah ini terlebih dahulu harus mikot di Bir Ali, berganti baju ikhram dan berniat ikhram. Sementara hingga Minggu siang ini kedatangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah itu masih terus berlangsung. Para jamaah haji ini rata-rata telah dianjurkan atau diinstruksikan sesuai arahan Menteri Haji dan Umroh Gus Irfan untuk berikhram atau berniat ikhram di embarkasi masing-masing. Ketika nanti akan melewati area ya lam-lam atau yakni di atas pesawat, maka jamaah haji ini diinstruksikan untuk berniat ikhram. Jadi sebelum tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, jamaah haji ini diinstruksikan atau diarahkan agar memakai baju ikhram di embarkasi masing-masing dan berniat ikhram mengambil mikot di ya lam-lam atau dari atas pesawat. Hal ini penting agar jamaah haji bisa terkoordinir dengan baik dan lebih memudahkan mereka atau petugas haji untuk mengawal mereka saat mereka tiba di bandara. Karena para jamaah haji yang berikhram ini itu nanti akan langsung diarahkan ke jalur Makkah Route atau fast track dan tidak butuh waktu lama. Jadi waktu jamaah haji atau transit di Makkah Route ini atau di fast track ini hanya memakan waktu 1 menit. Hal ini dikarenakan memang antrian panjang bus penjemputan jamaah haji dari seluruh dunia, tidak hanya Indonesia. Jadi fast track ini juga diterapkan bagi jamaah haji seluruh dunia. Jadi jamaah haji Indonesia yang turun di Jeddah yang melalui fast track atau Makkah Route tidak diperbolehkan berlama-lama di fast track karena yang ngantri masih banyak di belakangnya. Sementara bagi jamaah haji yang belum memakai ikhram atau tidak memakai ikhram, jamaah haji ini akan dibantu oleh petugas haji untuk memakai ikhram dan akan dibimbing oleh petugas bimbingan ibadah. Hal ini karena memang mohon maaf banyak jamaah haji kita yang sudah berusia lanjut sehingga banyak yang disorientasi atau demensia atau lupa, dan masih banyak yang masih belum tahu tata cara bagaimana mengenakan kain ikhram yang baik dan benar sesuai syariat Islam. Jadi tidak perlu khawatir pada jamaah haji yang belum bisa memakai ikhram atau belum mengenakan kain ikhram di Bandara Jeddah nanti akan dibantu oleh petugas haji.
Dan Heranov, perlu kami sampaikan di sini bahwa Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia tidak berhenti mengingatkan kepada para warga Indonesia atau jamaah haji Indonesia yang berencana melaksanakan ibadah haji tanpa antri, jadi alias ilegal. Jadi Kementerian Haji dan Umroh itu memperingatkan agar warga Indonesia yang berniat haji ilegal atau haji tanpa antri untuk menunda keinginannya dulu, karena saat ini pemerintah Arab Saudi lagi gencar-gencarnya memerangi praktek haji ilegal atau haji tanpa antri sesuai dengan slogan yang mereka gaungkan, yakni la haj bila tasyrik atau no haj no permit. Jadi tidak ada haji tanpa ada tasyrik atau tidak ada haji tanpa izin resmi. Jadi kami ingatkan sekali lagi para jamaah haji yang berniat untuk beribadah haji tanpa antri atau haji ilegal, menunda dulu nanti, karena akan ada tindakan tegas dari pemerintah Arab Saudi, mulai dari penangkapan, penjara hingga sanksi administrasi atau denda kurang lebih antara 10 sampai 20 ribu real, atau kalau dikurskan dalam rupiah bisa mencapai ratusan juta rupiah. Jadi untuk peringatan kepada para jamaah haji atau warga Indonesia yang berniat haji ilegal untuk menunda dulu keinginannya dan lebih baik tidak usah dilakukan. Dan sementara itu menjelang puncak haji Heranov, insya Allah tanggal 26 besok atau hari Armusna, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umroh terus mematangkan persiapannya. Kemarin pihak dari kantor urusan haji Indonesia di Arab Saudi melakukan sidak di Arafah, di Musdalifah dan di Mina untuk memastikan bahwa persiapan menjelang puncak haji besok ini sudah benar-benar matang dan layak untuk dioperasionalkan. Jadi mulai tempat berteduh, tempat tenda, tempat penginapan jamaah, terus kemudian fasilitas kebersihan, kamar mandi, toilet dan sebagainya itu juga telah dipastikan layak atau benar-benar layak untuk dioperasionalkan saat puncak haji besok. Dan para jamaah haji Indonesia yang saat ini tengah beribadah, khususnya yang mohon maaf terkendala penyakit, berusia lanjut atau memang terganggu kesehatannya, mengalami kelelahan dan keletihan, untuk sementara untuk menunda aktivitas di luar hotel ya, karena cuaca atau suhu di Arab Saudi saat ini sesuai dengan early warning system yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi itu bisa mencapai antara 39 hingga 42 derajat Celcius. Tentunya suhu terik ini akan sangat mengganggu aktivitas jamaah haji yang beraktivitas di luar, termasuk jamaah haji yang saat ini sedang melaksanakan ibadah umroh wajib di Makkatul Mukarramah. Oleh karena itu, tipnya para jamaah haji harus tetap menjaga kesehatan, membawa payung, topi, kacamata, sunblock atau pelindung dari terik sinar matahari agar kulit tidak terbakar. Hal ini dikarenakan memang suhu di tanah air, terlebih saat berada di pesawat, dengan ketika jamaah haji turun di Bandara Internasional Jeddah itu sangat berbeda sekali. Kalau di pesawat suhu bisa mencapai 20 derajat, tapi kalau sudah turun di bandara, itu suhunya bisa mencapai 40 sampai 43 derajat Celcius. Perbedaan suhu ini yang harus diperhatikan, jamaah harus bisa menyesuaikan dengan cara minum vitamin, minum minuman air mineral agar terhindar dari dehidrasi dan stroke, dan tetap menjaga kesehatan, dan apabila lelah atau letih dianjurkan untuk beristirahat saja di kamar hotel. Ya, jadi ibadah sunnahnya bisa dilakukan di kamar hotel. Dan apabila masih tetap memaksakan ingin beribadah di haram atau di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, mungkin para jamaah bisa menyiasatinya dengan mengatur strategi waktunya, yakni mengambil waktu ibadah menjelang sore, malam, ataupun ketika dini hari menjelang subuh. Hal ini tentu akan sedikit membuat jamaah haji Indonesia agak terlindungi dari sinar matahari, karena di waktu-waktu ini memang kondisi di Saudi memang agak lumayan dingin lah kalau malam hari. Jadi seperti itu Heranov yang bisa kami laporkan dari Jeddah Makkatul Mukarramah. Lukman, singkat saja, apakah ada jemaah haji kita yang mengalami gangguan kesehatan dengan kondisi tadi yang Anda katakan?
Iya, hingga hari ini Heranov, benar sekali ya. Ratusan jamaah haji telah dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKIH). Itu kurang lebih antara 700-an itu sudah menjalani rawat jalan, Heranov. Dan hingga hari ini kurang lebih ada 34 jamaah yang masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi karena memang mengalami sakit yang cukup parah ya. Sakit ini diantaranya adalah gagal pecah pembuluh darah ke jantung, terus kemudian hipertensi, darah tinggi, terus kemudian diabetes yang kadar gulanya naik turun, dan berbagai gangguan kesehatan lainnya. Dan Heranov, hingga hari ke-20 ini bisa kami laporkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia sebanyak 23 jamaah haji Indonesia di Tanah Suci. Dan kami petugas haji Indonesia turut berduka cita, mudah-mudahan almarhum dan almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Heranov. Baik, doa yang sama untuk semua jemaah haji kita, semoga yang terbaik dan sehat selalu. Terima kasih Lukman, selamat sore menjelang malam waktu Jakarta. Assalamualaikum.